Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Dari nikmat yang kecil sampai yang besar, yang kita minta maupun yang tidak, yang nampak secara zahir maupun yang tak nampak. Mari kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambah kualitas sekaligus kuantitas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau Nabi yang sangat kita cintai dan beliau juga sangat mencintai kita. Maka saya mengajak kita semua sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, menjadikan Rasulullah sebagai qudwatul hasanah, dan mari kita melazimkan lisan kita untuk senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengambil berkah ilmu yang Allah berikan seperti biasa, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tema kajian kita tentang anak yatim ya. Terakhir kita membahas ada 6 alasan mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Sebelum kita masuk ke sana, ke tema baru maksud saya, kita murojaah dulu materi-materi di pertemuan sebelumnya agar nyambung dengan materi hari ini. Pertama, siapakah yang disebut dengan anak yatim? Ulama biasanya menyebutkan paling tidak ada 4 kriteria seseorang disebut yatim. Yang pertama, menurut alim ulama, ini secara pengertian bahasa, diantaranya Imam Ibnu Mandzur, maupun dalam pengertian ilmu fikih ya. Banyak alim ulama, khususnya kita yang bermazhab Syafi'i, diantara yang sering menjadi rujukan kita, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ada Raudatul Thalibin, ya pun kitab beliau yang lain Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzabnya. Di kitab-kitab tersebut ulama menyebutkan paling tidak ada 4 kriteria seseorang disebut yatim. Yang pertama, yang meninggal adalah ayahnya. Anak yang meninggal ayahnya, bukan yang meninggal ibu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ayah gitu? Kenapa bukan ibu disebut yatim? Karena ayah adalah sumber nafkah. Ketika seseorang meninggal ayahnya, seorang anak maksudnya, meninggal ayahnya, maka nasib si anak tadi, keberlangsungan hidupnya, dalam tanda kutip ya, terancam. Sumber nafkahnya sudah hilang. Berbeda dengan ketika yang meninggal ibunya, sumber nafkahnya masih ada. Nah, itulah kenapa yang meninggal ayahnya saja yang disebut sebagai anak yatim. Yang kedua, ayahnya meninggal sebelum akil baligh. Kalau ayahnya meninggal setelah lewat akil baligh, maka itu tidak lagi disebut yatim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, Ali maksudnya, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar dan memegang betul, kata Ali, Rasulullah pernah menyampaikan la yutma ba'da ihtilam, tidak ada yatim kata Nabi setelah lewat baligh, setelah lewat masa dewasa. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas menambahkan satu syarat lagi. Seseorang disebut yatim kalau dia anak tadi meninggal ayahnya, walaupun lewat akil baligh, tapi dia belum mampu menghidupi dirinya secara mandiri, secara ekonomi. Dalam artian, si anak tadi yang meninggal ayahnya masih tergantung hidupnya kepada orang lain, walaupun lewat akil baligh. Nah, ini menurut Abdullah bin Abbas. Dan yang terakhir, kriteria seseorang disebut yatim, menurut sebagian ulama, meninggal ayahnya, kemudian belum lewat masa umurnya 15 tahun. Jadi bisa jadi seseorang meninggal ayahnya, dia sudah dewasa,
Kemudian bisa jadi juga dia sudah mandiri secara ekonomi. Nah, tapi kalau sudah lewat 15 tahun tidak lagi disebut yatim. Kenapa 15 tahun? 15 tahun ini menurut teori ilmu fikih, ketika seseorang laki-laki maupun perempuan tidak muncul tanda-tanda kedewasaan, ulama biasanya menghukumi seseorang itu disebut dewasa ketika umurnya 15 tahun. Nah, ini banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih ya, kitab mazhab Hanafi maupun kitab fikih kontemporer seperti yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian mengapa Nabi kita dilahirkan dalam keadaan yatim? Ini kita merajaah sedikit. Ada 6 alasannya seperti yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid dalam kitabnya Fikih Sirah Nabawiyah. Alasan yang pertama, mengapa baginda Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim? Allah ingin memberi pesan kepada kita, ujian terberat seseorang adalah ketika meninggal orang tuanya. Nah, kita yang masih lengkap orang tuanya belum tahu. Tapi orang yang pernah meninggal orang tuanya, baik kedua-duanya atau salah satunya pasti akan merasakan betapa beratnya meninggal orang tua, ya. Dan itu ujian yang terberat. Rasulullah mengalami itu ketika beliau masih kecil, bahkan belum lahir ke dunia, ayahanda beliau sudah meninggal dunia. Yang kedua, Allah ingin memberi pesan kenapa Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, bahwasanya dakwah Rasulullah, perjuangan beliau dan agama beliau bukan warisan orang tua. Berbeda dengan beberapa para nabi dan rasul yang lain. Ketika mereka masih hidup, orang tuanya pun masih hidup. Sehingga orang akan mudah mengatakan Nabi Sulaiman itu kerajaan dan kenabiannya warisan ayahnya. Karena ayahnya masih hidup. Tapi orang tidak bisa menuduh itu ke Rasulullah. Yang ketiga, kenapa Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim? Agar Nabi peka, responsif dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi yatim itu masalah sosial kemanusiaan. Nah, seseorang tidak akan tahu rasanya bagaimana menjadi anak yatim kalau dia belum yatim. Begitu juga kita tidak tahu rasanya bagaimana menjadi orang miskin yang tidak makan, tidak minum kalau kita tidak puasa di bulan Ramadan kemarin. Yang keempat, mengapa Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim? Agar kita semua bisa memotivasi anak-anak yatim. Bahwasanya kondisi yatim jangan sampai mematikan semangat mereka, menghilangkan cita-cita mereka, atau menggugurkan harapan mereka. Karena banyak orang-orang hebat justru lahir dari kondisi yatim, lahir dari kondisi sulit. Bahasa saya, orang-orang hebat, orang-orang besar jarang lahir dari kemewahan, jarang lahir dari kemudahan. Justru orang-orang hebat itu banyak lahir dari kesulitan. Kondisi yatim adalah kondisi yang benar-benar menempa mental, fisik, ya bahkan hidup seorang anak yatim. Nah, ini yang kelima. Yang kelima, mengapa Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim? Allah juga ingin memberi pesan kepada kita sebagai seorang kakek atau sebagai seorang paman, kalau ada cucu dan keponakan kita yang yatim, maka kita mesti peka juga. Kita mesti mencontoh Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Ya, terlepas ya bagaimana nasib mereka setelah itu. Ketika Rasulullah SAW meninggal ayahanda beliau, maka kakeknya dengan sigap mengambil dan menggantikan peran ayahnya yang hilang. Begitu juga ketika ibunda beliau meninggal dunia, dengan cepat kakeknya mengasuhnya sampai 2 tahun ya. Di umur Nabi 8 tahun kakeknya pula yang meninggal, pamannya lagi dengan sigap menggantikan peran kakeknya. Nah, kita terkadang di masyarakat banyak cucu kita meninggal ayahnya, keponakan kita meninggal ayahnya, dan mereka masih kecil. Kita tidak peduli dengan hidup mereka, padahal mereka itu adalah kerabat kita, keluarga kita yang masih punya hubungan darah dengan kita. Tidak sedikit bahkan kita sibuk sedekah
dengan anak-anak yatim yang gak punya hubungan kerabat. Tapi anak-anak yatim yang masih hubungan keluarga dengan kita, terkadang kita abai. Dan yang terakhir, mengapa Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim? Allah juga ingin memberi pesan, kata Profesor Zaid bin Abdul Karim Zaid, kepada para ibu, para istri, para wanita yang suaminya meninggal, jangan juga larut dalam kesedihan. Sedih boleh, ya, tapi jangan sampai tidak bangkit. Karena justru banyak orang-orang hebat lahir bukan karena pendidikan ayah, tapi lahir dari pendidikan seorang ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah banyak kita sampaikan contoh-contohnya. Nah, hari ini kita akan bahas 3 hal. Pertama, kita akan bahas dalil yang menyuruh kita berbuat baik kepada anak yatim. Lalu yang kedua, kita akan bahas keutamaan menyantuni dan berbuat baik sama anak yatim. Yang terakhir baru masuk tema inti kita, 10 cara dan kiat menyantuni anak yatim. Kita masuk yang pertama, dalil yang menyuruh kita, memerintahkan kita berbuat baik kepada mereka, dan dalil yang melarang kita jahat kepada anak yatim. Pertama, Al-Baqarah 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil yatama. Allah bertanya, orang-orang Arab bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil yatama, bagaimana memperlakukan anak yatim? Lalu dijawablah oleh Allah, Qul, katakan wahai Muhammad, islahul lahum khair. Kalian baik kepada anak yatim, baik buat dunia akhirat kalian. Jadi manakala kita baik kepada mereka, sesungguhnya kita sedang memperbaiki kehidupan kita sendiri. Makanya ada rumus ya. Kalau kita punya masalah ya dengan manusia, perbaiki hubungan dengan Allah. Maksudnya taati perintah Allah. Insya Allah salah satunya ya dengan baik sama anak yatim. Nanti masalah kita dengan istri, masalah kita dengan kawan, masalah kita mungkin dengan tetangga, Allah yang nanti akan memperbaikinya manakala kita mentaati perintah Allah. Dalil yang kedua, An-Nisa ayat 36. Nah ini ayat menarik. Mengapa? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat ini Allah mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan 2 hal langsung, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dalam kalimat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau ingin bagus hubungan dengan Allah, 2 hal yang mesti kita lakukan. Saya ulangin ya. Kalau ingin baik hubungan dengan Allah, 2 hal yang harus kita perbaiki. Atau yang 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyembah Allah. Wa'budullah. Menyembah Allah. Beribadah berarti. Puasa, sholat, zakat, haji, umroh, baca Quran, dan seterusnya. Yang kedua, kalau ingin bagus hubungan dengan Allah, tidak hanya beribadah. Pastikan juga kita tidak berbuat syirik. Karena kalau kita hanya beribadah tapi masih berbuat syirik, hubungan dengan Allahnya masih belum baik. Ini juga yang banyak terjadi di masyarakat. Tidak sedikit orang sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, tapi agilahnya bedukun. Tidak sedikit ada orang bolak-balik berangkat haji umroh, pulangnya masih berbuat syirik. Ya, ini artinya dia baru menunaikan satu hak Allah. Yang kedua, setelah Allah berbicara agar kita baik kepada Allah hubungannya, selanjutnya kita mesti baik kepada manusia. Siapa manusia yang pertama yang harus kita berbuat baik? Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Di urutan pertama kata Allah mesti berbuat baik kepada orang tua. Nanti dulu ke orang lain, orang tua dulu. Ya. Karena kita ini bukan siapa-siapa kalau tanpa orang tua. Jadi orang tua dulu. Orang tua ini ada 2, orang tua kandung kita maupun mertua kita. Orang yang pertama harus kita berbuat baik. Yang kedua, setelah orang tua, wabizil kurba, kerabat, seperadi kalau kita orang Bangka nyebut. Nah inilah tadi bahasa saya, nanti dululah kita sibuk baik dengan orang lain, keluarga dulu dibaikin. Nah, ya keluarga dulu. Karena mengapa? Sedekah ke orang lain, pahalanya cuma pahala sedekah. Tapi sedekah kepada orang yang masih punya hubungan kerabat dengan kita, apalagi dia miskin, 2 pahalanya kata Nabi, pahala sedekah
ya, sedekah wasilah dan pahala silaturahim, ya. Setelah kerabat, siapa lagi? Wal yatama, anak yatim, ya. Kemudian wal masakin, orang miskin. Mengapa yatim didahulukan sebelum miskin? Karena anak yatim benar-benar hidupnya tergantung dengan orang. Sedangkan orang miskin, semiskin-miskin orang, masih bisa dia menghidupi dirinya. Minimal dia masih bisa berjuang untuk dirinya. Apalagi di Bangka. Ya, semiskin-miskin orang Bangka nyari kurban pakai motor. Semiskin-miskin orang Bangka nyari zakat pakai motor, bahkan ada yang bawa mobil. Ade. Nah, itulah menariknya orang Bangka, ya. Miskinnya orang Bangka itu beda dengan miskinnya orang luar. Kemudian setelah wal miskin wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga. Kadang kita sibuk juga sedekah dengan orang luar. Tetangga kiri kanan kita masih banyak yang hidupnya melarat. Tetangga dulu. Setelah tetangga wasahibi bil jambi. Ya, teman-teman kita, teman SD, teman kuliah mungkin, atau teman kita ya bekerja. Banyak juga yang terkadang lebih membutuhkan kebaikan kita dibandingkan orang yang bukan siapa-siapanya kita. Dan yang berikutnya adalah wabnis sabil, para musafir, wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang hidup dalam kehidupan kalian. Maaf, seperti ART, asisten rumah tangga, ya, bahasa lainnya pembantu. Nah, mungkin mereka juga butuh. Bisa juga security yang menjaga rumah kita atau orang-orang yang menolong kita. Nah, itu. Jadi ini ayat sangat lengkap sekali yang mengajarkan kita kebaikan itu mesti ada ilmunya. Kebaikan itu jangan sebasing. Ya, kalau mau baik sama orang, lihat tuh urutan yang diajarkan oleh Allah. Orang tua, kerabat, ya, anak yatim, tetangga. Itu begitu luar biasanya Allah mengurutkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kita juga diajarkan oleh Allah, diperintahkan di An-Nisa ayat kedua untuk menunaikan hak anak yatim. Wa atul yatama amwalahum. Kata Allah, silakan kalian tunaikan hak anak yatim. Kalau anak yatim misalkan ada harta mereka, ya kita mesti jaga. Kalau mereka masih keluarga, tunaikan hak mereka sebagai kerabat. Begitu juga di Quran surah Al-Ma'un yang sering kita dengar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian, kata Allah, siapa orang yang mendustakan agama? Jangan-jangan bahasa saya nih ya, kita rajin sholat, kita rajin zakat, kita rajin puasa, kita rajin ngaji, ya, kita rajin dengar kajian. Jangan-jangan kita sendirilah termasuk orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama? Ayat keduanya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Mungkin Bapak Ibu, kita tidak menghardiknya, tapi dengan cueknya kita kepada mereka, nauzubillah, Allah kelompokkan kita termasuk orang yang mendustakan agama. Itulah latar belakang kenapa saya mengangkat tema ini. Ada kekhawatiran. Jangan-jangan selama ini kita memang tidak jahat secara lisan. Kita tidak jahat secara fisik ke anak yatim. Tapi jahatnya kita secara perhatian. Kita cuek sama sekali dengan kondisi mereka. Nggak pernah kita santuni mereka. Nggak pernah kita datangi mereka. Nggak pernah kita libatkan mereka dalam kehidupan kita. Itu yang saya khawatirkan. Kemudian di Ad-Duha ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan menindas anak yatim, kata Allah. Bahkan mendekati harta anak yatim saja jangan. Mendekati. Mendekati maksudnya berniat. Berniat saja ingin menguasai anak yatim, jangan. Apalagi kita memakannya. Berniat aja dilarang. Di Al-Isra ayat 34. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Nah, makannya lebih nggak boleh lagi. Pertama karena itu dosa besar. Di 7 dosa besar yang membinasakan itu di urutan kelima, wa aklu malal yatim. Makan harta anak yatim itu dosa besar yang membinasakan dunia akhirat. Dan di An-Nisa ayat 10 Allah menegaskan lagi, kenapa kita jangan coba-coba berpikir ya mau memakan harta anak yatim, karena sesungguhnya kata Allah,
innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, makan harta anak yatim secara zalim itu, kata Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka sedang memakan api di perutnya. Wa sayaslauna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk poin nomor 2. Setelah kita bahas dalil-dalil tentang anjuran berbuat baik kepada mereka, anak yatim, berikutnya kita akan bahas keutamaan menyantuni anak yatim. Ada 6. Yang pertama, orang yang menyantuni anak yatim, pahalanya seperti mereka yang berjihad di jalan Allah, seperti mereka yang puasa tiap hari, seperti mereka yang tahajud tiap malam. Besar sekali ini. Kita puasa tiap hari, nggak sanggup Pak. Kita tahajud tiap malam, nggak semua orang bisa. Kita berjihad di jalan Allah, nggak semua orang sanggup. Tapi manakala kita menyantuni anak yatim, semuanya mendapatkan fadilah dari yang tadi saya sebutkan. Dalilnya Ustaz, riwayat Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalah, orang yang menyantuni para janda. Tapi enggak semua janda, bahasa saya kemarin. Ada kriteria jandanya. Jandanya mesti yang tua-tua. Kalaupun enggak tua mesti miskin, ya. Ya, mesti miskin, mesti melarat, atau janda-janda yang sakit, yang tidak menikah. Bukan janda yang muda, bukan janda yang begawi, ya, bukan janda yang kaya, apalagi janda yang cikar. Nah, jadi ada kriterianya. Begitu juga dengan anak yatim. Di dalam ilmu fikih, yatim itu ada 2. Ada yatim yang meninggal orang tuanya kaya raya, punya harta 7 turunan. Nah, yatim yang macam ini tidak dinafkahi atau tidak disantuni secara materi. Mereka tetap wajib kita santuni, tapi kita santuni secara perhatian, secara pendidikan. Karena materi mereka punya. Jadi ada ilmunya juga menyantuni mereka ini. Setelah setelah para janda, wal miskin, orang-orang yang miskin, kata Rasulullah, yang masuk di dalamnya anak yatim tadi. Siapapun yang menyantuni para janda dan orang-orang miskin, termasuk di dalamnya ada anak yatim, maka pahalanya, kata Nabi, kal mujahid fi sabilillah, seperti mereka yang berjihad di jalan Allah, awil qa'imil lail, atau seperti mereka yang tahajud tiap malam, as-sa'imin nahar, puasa tiap hari. Besar Pak. Jadi jangan dianggap remeh pahala menyantuni anak yatim. Maka kalau ingin mendapatkan pahala yang besar, pulang dari sini cari anak yatim. Yang kedua, orang yang menyantuni anak yatim akan hidup dengan Nabi nanti di surga. Dulu pernah kita bahas kiat-kiat hidup dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi di surga. Banyak caranya, sholawat, ya, kemudian ada lagi apa kemarin itu, macam-macam lah. Pokoknya satu di antaranya juga ini menyantuni anak yatim. Orang yang menyantuni anak yatim, kata Nabi, akan satu surga dengan Nabi, bahkan hidupnya berdampingan dengan Nabi nanti di surga. Dalilnya ada 2 riwayat. Pertama Al-Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah, aku, kata Nabi, wa kafilul yatim, dan orang yang menyantuni anak yatim, fil jannah, di surga nanti, hakadha, macam ni, kata Nabi, sambil beliau menunjuk, wa qala bi isbi'aihi as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengahnya. Begini, kata Nabi, aku dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga. Pun di riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim, tadi punya Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, kafilul yatim lahu aw li ghairi, orang yang menyantuni anak yatim, baik yatimnya masih punya hubungan kerabat dengan dirinya, maupun yatim yang gak punya hubungan kerabat, ana wahwa, aku dan dia, kata Nabi, kahataini fil jannah. Lagi-lagi Nabi menunjukkan kedua jarinya. Begini nanti di surga. Jangan sampai rugi 2 kali. Cita-cita terbesar kita orang beriman kemarin apa? Bukan sekedar masuk surga, tapi kalau bisa surganya bareng Nabi. Jangan hanya sekedar dapat syafaat, tapi kalau bisa kita hidup bersanding dengan beliau. Nah, ini ada caranya. Santuni anak
yatim, ya. Nanti tinggal teknisnya atau caranya kita pelajari nanti. Bagaimana cara menyantuni anak yatim. Yang ketiga, orang yang menyantuni anak yatim hatinya akan dilembutkan, hajatnya akan dikabulkan. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan hadis ini oleh Imam Albani dari seorang sahabat yang sangat mulia, Abu Darda radhiyallahu anhu. Saya kalau berbicara tentang Abu Darda ini ada satu pesan beliau yang sangat luar biasa terkait dengan pernikahan. Kata beliau, wahai istriku, kalau saya marah, bujuk saya, rayu saya, ya, agar jangan marah. Pun kalau kamu marah, saya akan bujuk, saya akan rayu. Istrinya nanya, kenapa wahai suamiku? Kita mesti saling membujuk ketika ada yang marah. Karena kalau kita nggak saling bujuk, kata Abu Darda, alangkah cepatnya rumah tangga kita hancur. Nah, apa pesannya buat kita? Kalau pasangan kita sedang marah, jangan larut dalam kemarahan. Jangan dibiarkan. Ini banyak para istri, laki marah, oh pacar lagi marah. Oh lebih pacar lagi marah. Nah jangan. Ya, bujuk. Kalau istri marah juga sama Pak, bujuk. Nah, kalau istri marah paling kayak gampang membujuknya, beri duit deh. Ya, itu cara bujuk bini. Menagih marah lah, bawa emas kilo. Insya Allah hilang marah. Kalau suami macam mana? Kalau suami gampang juga. Ya, biasanya kata pakar-pakar pernikahan, ajak aja dia ke tempat tidur. Insya Allah hilang marah. Picit lu, nah itu caranya. Oke. Tapi bahasan kita bukan sana. Kita lanjut ke anak yatim. Abu Darda bercerita, atan Nabi SAW rajulun. Suatu ketika kata Abu Darda datang seorang laki-laki. Yashku kaswata qalbu. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasul, hati saya ini keras. Ini orang yang menyadari kekurangannya, Pak. Kita nih kadang tidak tahu kekurangan kita. Kita merasa diri kita hebat. Kita sudah merasa diri kita baik. Kita nggak sadar kita banyak kurang. Tapi ini sahabat sangat menarik. Dia mendatangi Nabi dan dia menyadari kekurangannya, kesalahannya. Ya Rasul, saya ini punya hati yang keras. Nasihat itu nggak ada yang masuk ya Rasul. Orang baca Quran kayak tadi imam bagus bacanya, nggak ada efeknya ke saya. Dia merasakan hati yang keras. Akhirnya Nabi pun bertanya, atuhibbu ayyalina qalbuk? Wahai laki-laki, kata Nabi, wahai sahabatku, mau nggak hati kamu dilembutkan? Wa tudrik hajatak, dan hajatmu dikabulkan. Dan si laki-laki tadi tentu menjawab, na'am ya Rasulullah. Dan Nabi pun mengajarkan caranya. Irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sah, langsung diajarkan Nabi cara menyayanginya. Ketemu sama mereka, usap kepalanya. Dan yang ketiga kata Nabi, wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Kasih dia makan dari makanan yang kamu makan. Maka hatimu akan dilembutkan, hajatmu akan dikabulkan. Punya istri yang keras pak hatinya, bawa ke panti asuhan. Punya anak juga sama. Kadang anak kita tuh nekatenya lah. Ayo, cari anak yatim, santuni mereka, kasih duit. Nih nak, kamu yang ngasih ke mereka. Lembut hatinya. Begitu juga kalau kita sebagai suami keras. Ya, hanya mau memberi nasihat ke istri, pas dinasehat ngamuk. Datanglah ke panti asuhan pak. Ya. Pun kalau ada di antara kita yang punya hajat, ada penyakit tidak sehat-sehat, atau ada hajat yang ingin Allah kabulkan, maka cari anak yatim, insya Allah dikabulkan. Itu yang sering kita sebut dengan tawasul dengan amal soleh. Ini dalilnya. Ya, kalau ada orang nanya, tidak boleh tawasul dengan amal soleh, atau yang berargumentasi, tidak jadi tawasul dengan amal soleh. Ya, ini dalilnya. Nabi mengajarkan kita, kalau ingin dikabulkan hajat, kalau ingin dilembutkan hati, cari anak yatim, sayangi mereka, usap kepalanya, kasih mereka makan. Yang keempat, orang yang menyantuni anak yatim, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang beriman. Dalilnya Al-Insan ayat Quran surah Al-Insan ayat ke-8. Ciri orang beriman, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang beriman kata Allah akan berbagi makanan yang paling mereka cintai, bukan makanan sisa. Kalau pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang tidak dipakai.
Ini kesalahan kita yang sering terjadi, yang sering harus kita luruskan, Pak. Kita nih baru berbagi ke orang kalau lah tidak kita pakai lagi. Baju baru kita sedekahkan kalau tidak dipakai. Baju bekas. Itu bukan tidak boleh, cuma adabnya kurang bagus. Ya, makanan pun, makanan lah tidak temakan lagi. Nah, bukan kayak gitu. Orang beriman itu kata Allah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Memberikan makanan terbaik mereka, yang paling mereka cintai. Miskinan, kepada siapa? Orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, tawanan-tawanan perang. Yang kelima ini ada hadis riwayat Imam At-Tibrani, sanadnya hasan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah bersabda, man masaha ra'sa yatim lam yamsahhu illa lillah. Barang siapa mengusap kepala anak yatim, enggak ada niat lain kecuali mencari ridha Allah, kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah. Setiap tangannya yang kena rambut anak yatim, per lembar rambutnya ke satu kebaikan. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 biasanya. Nah, dengan menyantuni anak yatim aja dapat pahala, Pak. Ngusap kepalanya. Nah, maka cari anak yatim yang banyak rambutnya, jangan yang botak. Kalau botak tidak dapat fadilah ini, ya. Yang banyak rambutnya gitu. Yang terakhir, yang keenam. Cuma saya mesti sampaikan ini hadis lemah, Pak. Tapi untuk fadilah amal boleh, ya. Mengapa hadis ini lemah? Yang keenam ini ada seorang perawinya bernama Habib bin Abi Habib. Dalam teori ilmu hadis periwayatannya matruk, ditinggalkan karena yang bersangkutan cacat. Bisa jadi cacat secara karakter maupun cacat dalam periwayatan hadis. Ya, cacat dalam periwayatan hadis sering muat hadis palsu. Sekarang ini banyak hadis palsu, Pak. Nah, hati-hati ya, enggak semua hadis itu benar. Ini beda Al-Qur'an dengan hadis. Kalau Al-Qur'an pasti benar. Tapi kalau hadis ada kemungkinan salah. Karena dia punya derajat sahih, hasan, ya, maudhu, dhaif dan seterusnya. Bahkan ada hadis mungkar. Ini hadis biasanya sering dibaca di hari Asyura. Nabi bersabda, man masaha yaduhu ala ra'si yatim yauma Asyura. Barang siapa mengusap kepala anak yatim, kata Nabi, hari Asyura 10 Muharram, rafa'allahu ta'ala bikulli sya'rah darajah. Satu lembar bulu rambut anak yatim itu 1 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak Ibu, kita akan bahas sisanya 10 cara menyantuni anak yatim. Setelah kita tahu beberapa hal yang penting terkait dengan yatim, anak yatim, keutamaannya, dalil-dalilnya, nah, kita masuk kepada teknis yang praktis untuk menyantuni anak yatim. Apa yang mesti kita lakukan? Pertama, ini cara terbaik untuk menyantuni, berbuat baik sama anak yatim. Bagaimana caranya? Jadikan anak yatim anak sambung, anak tiri. Maksudnya nikahi maknya. Nah, ini cara yang paling efektif. Kalau Bapak ada niat, nah cari para janda-janda yang punya anak yatim, nikahi maknya. Kenapa ini saya sampaikan? Ini bukan canda-candaan, serius. Nabi pernah melakukan itu. Ketika beliau menikah dengan seorang sahabat, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah punya suami sebelumnya, namanya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah punya anak 4 janda yatim. Siapa? Salamah bin Abi Salamah. Maka dipanggillah mereka orang tuanya Ummu Salamah, Abu Salamah, bukan nama asli itu. Nama kunni dalam istilah orang Arab itu. Yang kedua anaknya namanya Umar bin Abi Salamah. Yang ketiga namanya Durrah binti Abi Salamah. Yang keempat Zainab binti Abi Salamah. Nabi nikahi Ummu Salamah, 4 anak ini hidup dalam pengasuhan Nabi. Dan Nabi mengurus mereka tidak hanya materi, tidak hanya urusan dunia, urusan akhirat. Kalau Bapak masih ingat hadis tentang makan. Suatu ketika Nabi mengatakan kepada seorang anak, "Ya ghulam,
Nak, kata Nabi, samillah, kalau makan jangan lupa menyebut nama Allah. Wa kul biyaminik, makan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan yang ada di sekitar kamu. Hadis ini Nabi tujukan ke siapa? Umar bin Abi Salamah. Lihat betapa Nabi luar biasanya, Pak. Beliau nikahi Ummu Salamah. Anak-anak dari Ummu Salamah tidak hanya dinafkahi secara materi duniawi, tapi agamanya dididik, diajarkan oleh Nabi. Maka ini cara terbaik. Kalau yang ada niat, silakan. Kalau bingung, boleh hubungi saya. Banyak stok di saya. Para janda-janda yang masih kecil-kecil, anaknya masih cari jodoh nih. Mereka tidak peduli, atau ada hal Ustaz, yang penting tanggung jawab katanya. Jadi menato-ato yang ada niat di sini dah hal. Cuma izin lo tok kayak nek tok. Lah nek ngamuk gitu. Ustaz, nggak semua orang bisa. Dan nggak semua istri ngasih. Cara yang kedua. Macam mana cara yang kedua? Ibunya tidak usah kita nikahi, anaknya kita ambil. Jadikan anak yatim, anak angkat. Nah, ini agak aman dikit. Jadi dengan kita jadikan mereka anak angkat, hidup dalam pengasuhan kita, kita pun bertanggung jawab dunia akhirat kepada mereka. Cara yang kedua. Cuma lagi-lagi, gak semua orang bisa. Karena anak kita aja udah banyak. Ya, mau ngangkat anak lagi, ilmu kita belum nyampe. Oh, berat Ustaz. Kalau ngangkat anak yatim, oke, ada cara yang lebih mudah lagi. Yang ketiga, jangan jadikan mereka anak sambung atau anak tiri, jangan jadikan mereka anak angkat. Yang ketiga, jadikan mereka anak asuh. Ibunya tidak usah kita nikahi, anaknya tidak usah hidup dalam pengasuhan kita, nggak usah kita angkat maksudnya. Biarkan mereka hidup dengan ibunya atau biarkan mereka hidup di panti asuhan, tapi kita rutin memberikan pengasuhan kepada mereka. Sesekali kita datang, bila perlu berkala, rutin. Seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, kita memberikan nafkah materi. Ya, ngasih duit rutin bulanan. Ngasih nafkah kesehatan, kita obati mereka kalau sakit. Atau ngasih nafkah pendidikan. Sebulan sekali jadwalkan, atau seminggu sekali jadwalkan datangi panti, anak-anak panti atau anak-anak yatim tadi. Ajarkan mereka agama, ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana mandi wajib dan seterusnya. Itu pun lebih bagus. Ya, dalam artian ini juga bisa kita lakukan. Ya, tidak mesti maknya kita nikahi, tidak mesti merekanya kita jadikan anak yatim. Orang sering nanya dulu sama saya, Ustaz, ya, kenapa Ustaz nikah nggak nyari yang gadis? Ya, saya bilang saya mencontoh Rasulullah. Nah, makanya saya cari yang punya anak itu, Pak. Yang gadis banyak, sampai sekarang pun lagi banyak yang WA. Cuma saya nggak mau, karena saya mencontoh Rasulullah. Ya itu. Jadi cara terbaik nyantuni mereka itu. Makanya saya bilang sama istri saya, kamu nggak usah takut. Ini insya Allah surganya saya. Dengan saya nafkahi dia, insya Allah jaminannya saya masuk surga. Itu ya, Pak Saman. Ya. Nah, ini patut jadi contoh kita nih beliau nih. Yang keempat, itu tadi ya, memberikan nafkah materi, nafkah kesehatan, nafkah pendidikan. Yang kelima, berlemah lembut memuliakan anak yatim. Memandang mereka aja, pandang dengan tatapan kasih sayang. Jangan dengan tatapan sinis, ya. Yang keenam, mengusap kepala mereka ketika bertemu. Kita tahu nih anak yatim, usap kepalanya, lembut hati kita. Yang ketujuh, bila perlu peluk mereka seperti kita memeluk anak atau cucu kita. Karena mereka sudah hilang kesempatan dipeluk oleh ayah. Kita yang memeluknya. Nah, itu sangat luar biasa. Yang kedelapan, ajak anak yatim dalam kehidupan sosial kita. Kita punya acara, anak kita menikah, Pak. Undang anak yatim. Kita ini yang kita undang orang-orang kaya, pejabat. Senang kita, pejabat hadir, gubernur hadir, wali kota hadir, senang minta ampun. Tapi jarang kita senang kalau anak yatim yang hadir. Ayo undang mereka. Nah, ini kesalahan kita nih, Pak. Ya. Ada acara ustadz ceramah di sini, jarang kita ngundang anak yatim. Undang mereka. Nah, ini saran buat pengurus masjid, ya.
Kemudian yang ke-9, tidak menyakiti, menghina, dan menghardik mereka. Dan yang terakhir, menjaga harta-harta anak yatim dan tidak memakannya. Jaga hartanya, ya. Jangan sampai kita makan kalau kita dititipin harta mereka. Caranya bagaimana? Di antaranya, kalau seandainya harta waris orang tua mereka belum dibagi, bagi. Karena di harta waris orang tua mereka itu nanti bisa jadi ada hak kakek mereka. Ya, kakek dari anak yatim maksudnya. Ayahnya meninggal kan, yang namanya orang tua kandung wajib dapat harta dari anak kandung yang meninggal. Nah, dengan dibagi, kita memastikan harta anak yatim aman, terjaga, tidak dimakan oleh siapapun. Jazakumullah. Ini yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah pekan depan kita bahas tema yang baru. Semoga kajian kita ini menambah iman, ilmu, dan amal kita. Dan seperti biasa, ambil yang benar saja dari yang saya sampaikan. Yang tidak benar tidak usah diambil. Karena yang maha benar, mutlak kebenarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah.